Komite 2 DPD RI kembali mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP RI setelah sebelumnya menggelar raker dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di tempat yang sama di gedung GPHN Nusantara 5 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 5 November 2014. Raker dihadiri anggota DPD RI yang dipimpin oleh Ketua Komite 2 DPD RI Parlindungan Purba dan Menteri KKP Susi Pujiastuti bersama jajarannya. Dalam raker, Susi Pujiastuti bercerita tentang kesulitannya dalam menata regulasi di sektor kelautan dan perikanan. Susi mengatakan dirinya geram dengan kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Saya melihat ini sebagai antusias bahwa kita semua peduli akan laut kita, Pak. Dan sebetulnya tadi dari paparan saya yang secara lisan beberapa pertanyaan ini sudah terjawab ada di sana. Moratorium, Pak. Moratorium itu hanya untuk kapal 30 gross ton ke atas. Dan itu ex-asing, Pak. Dan saya berani taruhan kapal itu pasti punya asing. Dan pasti 1 kilo pun ikannya nggak akan mendarat. Apabila itu dipertanyakan, saya letakkan jabatan saya pulang kampung. Karena itu, KKP berupaya membuat peraturan mengenai moratorium penangkapan ikan dengan kapal besar di seluruh perairan Indonesia. Menteri KKP berharap peraturan ini bisa disahkan dalam waktu dekat tanpa terhalang birokrasi yang panjang. Dalam rapat kerja tersebut, Komite 2 DPD RI mendukung upaya Menteri Kelautan dan Perikanan dalam merealisasikan program pengelolaan sektor perikanan dan kelautan di dalam negeri yang berkelanjutan. Ya, jadi saya pikir kita lihat tadi pertanyaannya banyak daerah sekali ya. Bahkan nama kampungnya pun disebut. Nah, ini saya pikir yang menarik bahwa di Dewan Perwakilan Daerah itu adalah dia menyampaikan masalah yang vesternya hanya kepentingan daerah, tapi dalam BKNKRI. Bahkan yang detail-detail dia punya begitu. Rancangan Undang-Undang Jasa Lingkungan dulu pernah kita usulkan. Waktu periode ketiga ini, kita akan usulkan kembali. Karena dengan demikian baru ada aspek finance-nya. Bagaimana perhitungan-perhitungan. Kan kita selama ini hanya menghitung kerugian. Keuntungannya apa? Kan nggak ada. Nah, ini kita harapkan dengan adanya rancangan Undang-Undang Jasa Lingkungan ini menjadi ikon. Kita berharap ini kembali, kan DPD Undang-Undang Kelautan sudah ada dulu. Nah, ini kita coba lagi. Ya, kita akan tanya blueprint tentang kelautan ini bagaimana? Blueprintnya. Kan ini sesuatu, dan ingat Undang-Undang Kelautan itu DPD loh yang inisiatifnya.